Ya, Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan lagi soal kenapa sih Yesus itu satu-satunya jalan menuju ke surga. Kenapa Yesus satu-satunya jalan menuju ke surga? Kan agama banyak. Kenapa hanya melalui Yesus jalan menuju ke surga? Ya. Nah, ini yang jadi perdebatan di mana-mana. Siapa Yesus itu? Sehingga dia dikatakan adalah Tuhan. Dia dikatakan adalah jalan satu-satunya menuju ke surga. Kalau secara logika, banyak saya lihat di perdebatan di YouTube yang mengatakan Yesus itu kan manusia. Kalau dia manusia, lantas ada yang berdebat tuh dari YouTube saya lihat, kalau Yesus itu sudah mati, kalau dia bisa mati berarti dia membusuk. Lantas sudah membusuk, kok disembah? Ya, habis ada lagi yang bilang Yesus itu waktu masih kecil, anaknya Maryam, dia nyusu nggak? Lantas dia disapih nggak? Lantas dia diajarin jalan, jatuh bangun nggak? Lucu-lucu nih. Bisa ada lagi yang bilang Yesus itu kalau ada gempa bumi atau gunung berapi meledak, kalau dia Tuhan, dia keluar nggak dari tubuhnya? Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh, yang lucu-lucu sebenarnya kalau kita dengerin. Ya. Jadi banyak orang bingung bagaimana Tuhan tapi jadi manusia. Tapi manusia tapi dia Tuhan juga. Nah, ini yang bikin orang jadi bingung. Ya. Karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama merenungkan. Ya. Waktu dalam kitab Kejadian pasal 1, ya, itu dikatakan Allah Bapa, Roh Allah melayang-layang. Waktu itu gelap gulita. Terus Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu pasal 1 ayat 1. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kemudian ayat 2, Roh Allah, waktu itu masih gelap gulita, Roh Allah melayang-layang di atas air. Ada juga yang bertanya dari agama lain, yang mana yang lebih dahulu? Air atau Tuhan? Wah, saya tanya balik kepada orang yang tanya itu. Kamu baca ayat 1 enggak? Kejadian pasal 1 ayat 1 kan bilang, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tadinya belum ada langit dan belum ada bumi, diciptakan oleh Allah. Nah, waktu diciptakan Allah langit dan bumi, di bumi ada air enggak? Berarti air itu ada setelah ada penciptaan langit dan bumi. Berarti ya duluan Tuhan dong. Ya, makanya kalau baca Alkitab tuh hati-hati ya Bapak Ibu. Kita mesti benar-benar teliti kalimat per kalimat, jangan langsung ambil kesimpulan begini. Nah, ini jebakan-jebakan setan yang dikasih ke otak manusia melalui logika. Mereka selalu menggunakan logika untuk berpikir yang negatif tentang Tuhan,
supaya melemahkan iman kita kepada Tuhan. Ditanya, mana dulu air sama Tuhan? Berarti air dulu jadi daripada Tuhan. Ya nggak bisa lah. Pasal 1 ayat 1 baca dulu. Ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu pertama-tama yang dikerjakan Tuhan. Baru dia melayang-layang di atas air. Baru berfirmanlah Allah, terpisahlah air dan bumi, terciptalah terang, terpisahlah terang dan gelap, dan sebagainya. Jadi hati-hati ya, banyak sekali jebakan-jebakan logika yang dipasang oleh si setan, supaya kalau kita tidak benar-benar mempelajari firman Tuhan, kita bisa ngaco. Nah, pemikiran kita pun jadi menyimpang. Nah, saya akan buktikan dari Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ingat nih, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, yaitu waktu Kejadian pasal 1, penciptaan. Ya, berfirmanlah Allah, maka jadilah terang. Berfirmanlah Allah, maka jadilah ini. Berfirmanlah Allah, maka jadilah itu. Ya. Nah, itu firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dalam menciptakan. Karena apa? Dan firman itu adalah Allah. Ini Yohanes pasal 1 ayat 1. Jadi Yohanes pasal 1 ayat 1 mengkonfirmasi Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 3, bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi. Siapa Tuhan? Adalah firman Allah. Siapa firman Allah? Nah, ayat 2. Kita lihat Yohanes 1 ayat 2. Pada mulanya ia bersama-sama dengan Allah. Ayat 3-nya nih ya, penting nih ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti Tuhan sudah lebih dahulu menciptakan alam semesta ini sebelum yang semua itu jadi. Ya. Perhatikan. Tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, kembali ke pasal 1 ayat 1 Kejadian, yang ada orang bertanya kepada saya, mana lebih dahulu air atau Tuhan? Ya. Nah, itu kalau dilihat ayat 1-nya, ya, Tuhan Allah Bapa menciptakan langit dan bumi. Nah, setelah ada bumi baru ada air dong. Kalau nggak ada air bagaimana kalau nggak ada bumi bagaimana ada air? Nah, ini yang dimaksud yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini 1 ayat 3. Nah, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itulah terang manusia. Ya. Dan terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Nah, inilah yang menyebabkan orang setelah terima Tuhan, dia harusnya hidup dalam terang, tidak lagi hidup dalam gelap. Hidup dalam gelap artinya apa? Dia tidak tahu jalan depan. Dia tidak tahu hari depan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia tidak tahu harus kemana dan harus ngapain dan harus berbuat apa. Kenapa? Ya, karena manusia itu terbatas ruang dan waktu sejak dia jatuh dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sehingga dia tidak tahu hari depannya seperti apa. Nah, karena dia tidak tahu, maka berarti dia ada dalam kegelapan. Ya. Seringkali kita lihat
dalam keadaan di Perjanjian Lama, misalnya Daniel, Nabi Daniel, dia taat kepada Tuhan, tapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap dia. Dia tidak tahu. Tiba-tiba dia difitnah orang, tiba-tiba raja marah karena dia tidak mau menyembah patung raja, tiba-tiba dia dihukum, ya, untuk masuk ke gua singa, supaya dia mati dimakan singa. Tapi kita perhatikan di sini, karena dia percaya penuh dengan iman kepada Tuhan, dan dia hanya takut akan Tuhan, dia hanya taat akan Tuhan, dan dia percaya penuh kepada Tuhan, dia berserah kepada Tuhan. Sehingga dia bisa bilang begini sama raja, kalaupun Tuhan mengizinkan saya mati, itu kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau jaga saya, tapi saya tetap tidak akan mengkhianati Tuhan. Saya tetap tidak akan menyembah patung tuanku raja. Itu jawabannya Daniel. Ya, demikian juga temannya 3, Sadrak, Mesak, Abednego. Suruh nyembah patung, dia juga nggak mau. Sampai masuk ke dapur api. Dan dapur apinya dipanasin sampai berapa kali, lebih panas, 4-5 kali apa berapa, saya lupa. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego selamat dari api. Padahal orang yang lempar dia ke api aja mati. Dia selamat dari api. Dan di dalam dapur api ternyata dia bertiga jadi berempat, ada 4 orang. Siapa itu? Yang satu di Alkitab tulis jubahnya, mukanya semua berkilauan, bercahaya. Bayangin saudara-saudara, di dalam api yang begitu besar, yang bercahaya terang, cahaya yang mendampingi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu lebih bercahaya daripada api, lebih berkilauan. Siapa dia? Tuhan menyertai orang-orang yang taat dan takut akan dia dan melakukan seluruh firman-Nya. Ya. Lantas satu lagi, Daniel waktu dia dilempar ke gua singa, singanya nyinyem, nggak berani nerkam, nggak berani apa. Padahal singanya singa lapar, udah sangat kelaparan, dia tidak berani makan Daniel. Tapi waktu orang-orang yang memfitnah Daniel dihukum oleh raja, dimasukin ke dalam gua singa, langsung ditomplok, langsung digigit, langsung dimakan, karena singanya udah lapar banget. Nah, ini yang saya mau kasih lihat. Kalau kita beriman, tidak ada logika. Logikanya kalau masuk kandang singa lapar, mati, dimakan singa. Logikanya masuk ke dapur api, mati karena kebakar. Tapi waktu kita beriman, waktu kita taat pada firman, kita berserah pada pimpinan Tuhan, Tuhan menolong kita, menjaga kita dengan segala kekuatannya. Selamat. Nah, demikian juga jalan ke surga. Ya, nggak mungkin kita bisa ke surga kalau tidak dipimpin oleh Tuhan. Masuk ke surga tanpa dipimpin Tuhan. Kita nggak mungkin bisa masuk surga kalau dengan logika. Kita hanya bisa masuk surga kalau kita beriman, percaya dan taat, dan melakukan seluruh firman Tuhan. Nah, ini yang susah ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat di sini
banyak orang-orang yang tidak bisa percaya kepada Tuhan karena menganggap Tuhan bisa masuk logika. Dan iman itu logis. Iman tidak logis. Banyak sekali contoh-contoh waktu kita beriman maka mujizat terjadi. Ya. Ceritanya Yusuf, ceritanya apa ya? Semua begitu, Bapak Ibu. Nggak ada yang bisa bilang logika. Jadi kalau kita memang benar-benar percaya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan turun tangan menjaga kita. Ya. Contoh, Nabi Nuh nggak masuk akal bikin kapal di atas gunung selama 120 tahun. Ternyata air bah terjadi benar. Yusuf jadi budak di negeri Mesir, yang dia jadi budak, dia karena taat kepada firman, dia bisa jadi raja muda di Mesir, diangkat. Nggak masuk akal, Bapak Ibu. Musa waktu suruh ketuk air laut terbelah, dia juga cuma beriman dan taat. Dia ketuk, disuruh ketuk, dia ketuk, terjadilah mujizat. Ya, banyak sekali contoh-contoh. Tembok Yeriko, ya, waktu mau dikalahkan cuma disuruh puterin 7 kali puteran. Terus hari ke-7 setelah 7 kali tiup sangkakala, tot, rubuh dia, bruk. Itu kuasa Tuhan. Nggak masuk logika. Masa benteng begitu kuat ditiupin trompet rubuh? Ya. Nah, ini saya kasih contoh-contoh yang ekstrim, ya, yang benar-benar ada di Alkitab. Nah, sampai sekarang juga diketemuin tuh kapalnya Nabi Nuh udah ketemu, udah jadi batu. Di dalam laut udah ketemu tuh kereta-keretanya Raja Firaun yang tenggelam, tentara, ya. Jadi Tuhan itu hidup. Dan hanya karena kita percaya pada Tuhan yang adalah Bapa kita, yang adalah Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Penyayang, maka hanya Dialah satu-satunya jalan menuju ke surga. Kalau tidak percaya, ya silakan. Itu keadilan Tuhan. Tuhan memberi kebebasan, mau percaya silakan, nggak percaya silakan. Tapi kalau yang percaya ikut Tuhan, pasti masuk surga. Kenapa pasti masuk surga? Kita dibilang anaknya kok. Dan Tuhan bilang, aku ke surga untuk menyediakan tempat bagi kamu. Tuhan datang ke bumi untuk apa? Bukan untuk menghukum manusia, untuk menyelamatkan manusia. Tapi yang percaya dan taat pada firman. Ya, sampai di sini Bapak Ibu. Ya, di akhir zaman ini kita mesti banyak-banyak berdoa, mesti dekat dengan Tuhan, dan makin hari makin kenal Tuhan, makin cinta Tuhan, makin taat. Kalau tidak, kita bisa bahaya. Sampai ketemu lagi, dan Tuhan memberkati. Jangan lupa klik subscribe dan share, supaya makin hari makin banyak orang dengar firman Tuhan dan makin mengerti firman Tuhan.